Allah suruh kita menjaga makanan halal dan yang baik ini, kemudian Allah larang mengikut setan karena mafhum mukhalafahnya. Pemahaman sebaliknya itu, kalau kamu terbiasa makan makanan yang haram, itu akan membentuk jiwamu itu tertarik kepada kebusukan, kemaksiatan, kemungkaran, mudah ngikut kepada langkah-langkah setan. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang halal saja, maka jiwa kita ini hanya menerima yang baik-baik saja. Makanya Nabi Adam pun kan ada perkara yang haram untuk dia makan. Buah khuldi itu kan langsung larangan dari Allah. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekat ini. Maksud jangan dekat itu jangan makan buahnya, karena itu yang diharamkan langsung oleh Allah. Nah, terkait dengan para calon-calon pemimpin, wali kota, gubernur, ini juga ketika mereka sudah pernah terindikasi korupsi misalkan, itu kan mengambil harta yang haram, udah eliminir saja, eliminasi. Ustadz, semuanya sudah pernah terindikasi, misalkan ya, Ustadz, 3 calon gubernur itu sudah pernah semua, Ustadz. Ayah dan bunda, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian. Pada kajian sebelumnya, asbab atau sebab-sebab kita mendapatkan harta yang haram. Ini menjadi perhatian penting dalam kehidupan seorang muslim, karena hakikatnya untuk persoalan muamalah ini Allah sangat fleksibel. Fleksibel itu artinya membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bisa mengambil manfaat dalam bermuamalah, tetapi jangan melanggar batasan. Melanggar batasan yang Allah sudah buat aturannya itu dilarang. Kalau bahasa lalu lintasnya, don't cross the line. Ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Nah, rambu-rambu itu disebut dengan perkara-perkara haram. Al-umur al-muharramat. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana banyak perkara yang haram atau perkara yang mubah? Mana banyak Bapak Ibu? Dalam hidup kita ini yang Allah bolehkan dengan yang Allah haramkan, mana lebih banyak? Belum sampai kaji kemarin ya. Banyakan mana? Banyak yang dibolehkan. Yang diharamkan oleh Allah itu hanya sedikit saja. Mana dia yang diharamkan oleh Allah? Ma harramahullahu fi kitabihi wa ma harramahu rasuluhu fi sunnatihi. Yang haram itu yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Selain dari yang diharamkan oleh Allah itu berarti boleh. Itu aja intinya. Kalau kita mau telusuri satu persatu, hitungan ayatnya itu hanya puluhan. Dari 6.326 ayat dalam Al-Quran ini, bukan 6666 ya. Dari 6.326 ayat Al-Quran, itu hanya puluhan ayat yang berbicara tentang perkara yang haram. Selebihnya tidak. Nah, itu artinya perkara yang haram itu hanyalah sedikit saja. Jelas Bapak Ibu? Jadi ruang, ibaratnya kalau kita buat satu bulatan besar, itu perkara haram dalam bulatan besar ini cuma setitik saja. Makanya lebih banyak kita boleh berbuat
inovasi kah namanya, atau pembaharuan, tajdid, atau macam-macam boleh kita buat dalam perkara-perkara dunia ini, asalkan jangan cross the line tadi itu. Jangan melewati batas aturan yang diharamkan oleh Allah. Dua inti keharaman perkara itu, yang pertama haramun li zatihi, yang haram karena zatnya itu memang haram. Seperti apa? Daging babi misalkan, jelas haram zatnya. Maka perkara yang menyangkut daging babi tidak hanya haram untuk kita konsumsi, tapi juga haram untuk kita transaksikan. Nggak boleh ditransaksikan, diperjualbelikan, dihibahkan, diternakkan, nggak boleh. Begitu juga perkara yang lain yang zatnya diharamkan oleh Allah, apalagi khamar, apalagi darah, apalagi khamar dengan semua jenisnya, narkoba, ya, nabzah, narkotika, tua, ya. Tapi tua yang di sini, kalau tua yang di Malaysia halal. Di Malaysia itu ada juga tua, tapi tidak sampai membuat orang mabuk. Dia hanya mengambil sari seperti aren itu, aslinya gula aren itu. Itu kan tuanya pohon aren. Boleh nggak kita minum tuh? Boleh, halal. Itu tua juga itu. Jadi di Malaysia itu kalau disebut tua itu perkara yang halal. Tapi kalau kita sebut di sini minum tua yuk, itu berarti ke kedainya kawan saya itu. Ya. Kedainya tetangga saya dulu di Tapanuli. Ya. Selain tua nanti ada juga itu apa namanya itu? Makannya B2. Nah, ini yang perkara-perkara zatnya haram, haramun zatuhu. Kemudian ada yang haramun ghairu zatihi, haram tapi bukan karena zatnya, selain daripada zatnya. Selain daripada zatnya. Seperti apa itu? Seperti cara mendapatkan hartanya. Ayam halal zatnya atau haram? Halal. Ayam tetangga ambil diam-diam. Halal atau haram? Haram. Bukan karena zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya. Ya. Atau haram karena prosesnya. Cara mendapatkannya sudah benar. Ayamnya dibeli, tetapi memprosesnya untuk dimakan itu haram. Misalkan tidak disembeli dengan menyebut nama Allah, maka haram. Maka ayah bunda, terutama bunda nih, ketika beli ayam itu kan biasa yang penjualnya itu masih rokok lagi di mulutnya, ngomong gitu, terus dia motong-motong tuh, entah dia baca entah enggak. Maksudnya kita ingatkan. Boleh nggak mengingatkan pedagang? Boleh. Kalau dia tersinggung, besok pindah ke lapak potong ayam yang sebelah. Kan sesederhana itu. Nah, dua itu intinya ayah bunda. Yang pertama haramun zatuhu, keharaman perkara itu karena memang zatnya itu diharamkan oleh Allah dan Rasulullah dalam sunnahnya. Yang kedua haramun ghairu zatihi, keharamannya itu adalah selain daripada zatnya.
Bisa karena proses mendapatkannya, cara mendapatkannya, bisa karena proses untuk memakannya. Nah, yang banyak kita bermasalah itu adalah dalam hal perkara haram karena cara mendapatkannya. Nah, itulah yang kita bahas kemarin sebelum-sebelumnya. Di antaranya mendapatkan harta dengan cara sariqah. Sariqah. Apa sariqah kemarin? Mencuri. Mencuri itu mengambil milik orang lain diam-diam, tanpa seizinnya. Ada lagi selain sariqah, apa lagi Bapak Ibu? Ghasab. Yang mirip dengan sariqah, ghasab. Kalau ghasab mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya dengan terang-terangan. Kalau tadi sariqah dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Kalau ghasab terang-terangan. Seperti apa itu? Copet. Ya, rampok, rampas, begal. Apa lagi istilahnya itu? Nah, semua perkara yang masuk dalam kategori ini masuk dalam kategori ghasab. Mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan terang-terangan. Nah, itu 2. Apalagi yang lainnya? Mendapatkan harta melalui dengan cara rashwah atau riswah. Apa itu? Korupsi. Ini sebentar lagi nih kita suksesi pilkada. Tadi saya baca surat Al-Mu'minun ayat 51. Ini hal penting kepada para pemimpin terkait dengan hal konsumsi. Perkara halal dan haram ini, ayah bunda sekalian, bukan perkara baru dalam risalah kenabian. Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah Allah wajibkan menjaga konsumsi halal. Nggak boleh makan yang haram. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada ketentuan perintah langsung dari Allah supaya mereka tidak makan yang haram. Ayatnya tadi surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul. Hai para rasul. Nah, jadi rusul itu semua rasul yang pernah Allah utus kepada manusia masuk dalam golongan yang Allah panggil di ayat ini. Ya ayyuhar rusul. Rusul itu jamak. Kalau tahu bahasa Inggris itu bentuknya plural, bukan singular. Kalau dia seorang disebut dengan rasulun. Ya ayyuhar rasul. Rasul. Itu satu rasul. Kalau 2 rasul, rasulani. Kalau lebih dari 3 itu artinya banyak, maka panggilannya rusulun. Nah, di ayat itu tuh panggilannya rusulun, bukan rasul. Itu artinya apa ya bunda? Semua rasul masuk dalam kategori yang dipanggil oleh Allah di ayat ini. Ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul. Apa yang Allah perintahkan di ayat ini? Kulu minat thayyibat. Makanlah olehmu yang baik-baik saja. Yang baik-baik sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islam, itu maksudnya adalah yang halal. Yang halal. Karena perkara sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada kesimpulan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, itu nggak ada. Itu
baru ada dalam kesimpulan hukum syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat Islam ini detail. Syariat sebelum Islam enggak detail. Maka bahasanya oleh Allah adalah makanlah olehmu makanan yang halal dan baik saja. Perintah itu Allah sampaikan kepada siapa? Para rasul. Berarti penjagaan terhadap makanan halal bagi orang-orang yang beriman itu berlakunya sejak Nabi ada. Makanya Nabi Adam pun kan ada perkara yang haram untuk dia makan. Buah khuldi itu kan langsung larangan dari Allah. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekat ini. Maksud jangan dekat itu jangan makan buahnya, karena itu yang diharamkan langsung oleh Allah. Sekarang masih ada nggak buah khuldi ini? Masih ada nggak buah khuldi ini? Ada. Buah khuldi itu di surga. Kan gara-gara itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Maka nggak ada haram buah khuldi bagi kita karena nggak ketemu kita buahnya itu. Nah, jelas ayah bunda? Jadi yang Allah perintahkan terkait dengan penjagaan makanan halal ini sudah sejak para nabi dan rasul Allah utus sebagai rasul bagi umat manusia. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah olehmu makanan yang baik-baik saja. Kembali lagi ayah bunda, makanan yang baik-baik dan yang halal ini ingat, bukan hanya dari segi zatnya saja. Ya, tapi perhatikan juga dari cara mendapatkannya. Perhatikan juga dari cara memprosesnya. Karena apa? Kalau salah cara mendapatkannya, salah prosesnya, bisa jatuh kepada haram meskipun zatnya halal. Yang kita sebut dengan istilah tadi apa? Haramun li ghairi zatihi. Dia haram karena selain daripada zatnya. Kembali ke ayat. Makanlah olehmu yang baik-baik dan yang halal saja, wahai para rasul. Sambungan ayatnya, wa'malu sholiha. Dan lakukanlah yang baik-baik saja dalam hidupmu. Atau lakukanlah amal soleh. Ini kalau kita baca pelan-pelan nih ayat, kita renungi ya, bukan hanya sekedar baca. Itu kita mikir nih, loh, kok Allah suruh makan yang baik-baik, kemudian Allah suruh buat yang baik-baik. Seakan ini nggak ada hubungannya. Tapi ayat ini sudah dijelaskan oleh banyak ahli tafsir, termasuklah pakar-pakar psikologi Islam, bahwa sesungguhnya makanan halal yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita ini berpengaruh membentuk jiwa kita untuk mudah menerima perkara-perkara yang baik. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang halal saja, maka jiwa kita ini hanya menerima yang baik-baik saja. Makanya para nabi itu nggak ada istilahnya dia menerima perkara yang buruk, perkara yang dilarang oleh Allah. Nggak ada itu istilahnya. Maksum, mereka terpelihara. Dan sebab terpeliharanya para rasul dari perkara yang diharamkan oleh Allah itu diawali dari apa? Penjagaan terhadap makanan yang halal. Maka ayah bunda, kalau kita berorientasi untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, jangan kasih makan yang haram. Jangan kasih makan haram. Ya, cucunya pastikan yang dikonsumsi adalah yang halal. Karena masuk yang haram, susah dia nerima yang baik.
Makanya banyak anak-anak kita sekarang nih susah dikasih tahu, susah diajak kepada kebaikan. Koreksi nih, koreksi. Jangan-jangan makanannya memang kita nggak jaga. Kenapa para rasul itu maksum dari perkara-perkara yang diharamkan? Karena apa? Memanglah diawali dari konsumsinya yang halal saja. Dia membentuk jiwa untuk tertarik hanya kepada kebaikan-kebaikan saja. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan. Itu Al-Mu'minun ayat 50 yang mukhatabnya di situ, yang orang yang Allah panggil di ayat itu adalah para rasul. Bagaimana dengan manusia? Ada ayatnya sendiri. Al-Baqarah ayat 172. Ayat berapa tadi Bapak? Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhan nas. Kalau tadi ya ayyuhar rusul. Kalau ini ayatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti semua manusia, tidak terkhusus bagi orang-orang yang beriman, tidak terkhusus bagi orang-orang Islam, tapi semua manusia menjadi mukhatab yang Allah panggil di ayat ini. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah olehmu dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi perintah itu berlakunya untuk semua manusia. Makanya ada orang, mohon maaf, Nasrani, tapi dia tahu perkara halal haram. Dia tahu bahwa makanan yang haram itu mesti dihindari. Enggak mau dia makan. Ada enggak ketemu begitu? Ada. Orang-orang Yahudi enggak mau makan daging babi, enggak dimakan sama orang Yahudi, enggak ada. Enggak makan. Ya. Karena apa? Memanglah rasulnya dulu mengajarkan, membawa syariat, itu bukan makanan yang halal. Nasrani juga begitu kan? Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu makan daging babi, itu nggak ada. Kemudian menjadi favorit bagi umat Nasrani sekarang itu urusan belakangan. Tapi Nabi Isa tidak mengajarkan kebolehan memakan daging babi. Nah, apalagi umat Islam. Makanya kemudian yang dipanggil oleh Allah berlaku semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu, semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah olehmu dari apa yang ada di atas bumi Allah ini yang kategorinya halal lagi Ini tisu nih halal atau haram? Zatnya haram. Tapi baik enggak? Baik atau enggak? Enggak baik, maka jangan dimakan. Meskipun halal, jangan dimakan. Beko habis makan sarapan soto. Masih soto atau sate? Lontong. Oh, berubah menu. Lontong halal atau haram? Halal. Baik atau tidak baik? Kategori baik itu apa ya Bunda? Kalau kita makan sehat kita, itu baik. Kalau bahasa medisnya bergizi, ada gizinya. Kalau ini tadi kan halal,
tapi tidak baik, nggak ada gizinya, ini nggak ada gizinya. Maka meskipun halal, tinggalkan, jangan dimakan. Dua kategori itu yang Allah sampaikan kepada semua manusia. Maka pertimbangan makan itu ini halal. Tapi pertimbangkan juga lainnya, thayyib nggak? Ada gizinya nggak ini? Bergizi tinggi tetapi berbahaya buat penyakit nih, penyakit. Kalau generasi muda yang hadir nih kan sudah banyak pantangan, ya enggak? Ya. Jadi bukan hanya sekedar bergizinya juga, pertimbangkan juga mendatangkan mudarat atau tidak mendatangkan. Karena banyak hadis Nabi itu yang menyampaikan tidak boleh menghadirkan mudarat buat diri kita sendiri. Di antaranya misalkan la dororo wala dirar. Jangan kamu buat sesuatu yang membahayakan dirimu karena dia akan mendatangkan bahaya untukmu. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu jadikan dirimu sebagai sebab kerusakan buat dirimu, menyebabkan rusaknya kesehatan. Nah, maka dua kategori ini perlu kita pertimbangkan ayah bunda. Satu tadi halal, yang halal itu adalah al halalu ma ahallahu Allahu fi kitabi wal haram ma harramahu Allahu fi kitabi. Yang maksud dengan halal itu yang Allah yang halalkan, bukan kita. Karena kalau kita yang menghalalkan, semua akan kita halal-halalkan. Maksud halal itu yang dihalalkan oleh agama. Nah, setelah Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Coba, ini juga ayat kita renungi. Mengapa saat Allah baru suruh kita makan yang halal dan yang baik, terus masih dalam ayat yang sama kok tiba-tiba jangan ikut langkah syaitan? Nggak ada hubungannya kan? Perkara yang Allah perintahkan kan perkara makan. Kok tiba-tiba jangan ikut langkah setan? Sama dengan yang tadi itu Pak. Kalau para nabi disuruh menjaga makanan halal supaya jiwanya terbentuk hanya tertarik kepada yang baik-baik saja, maka amalan para nabi itu nggak ada yang buruk, nggak ada maksiat, nggak ada kemungkaran. Yang mereka lakukan dalam kehidupannya itu hanyalah yang baik-baik saja. Nah, dalam hal kemanusiaan Allah suruh kita menjaga makanan halal dan yang baik ini, kemudian Allah larang mengikut setan karena mafhum mukhalafahnya. Pemahaman sebaliknya itu kalau kamu terbiasa makan makanan yang haram, itu akan membentuk jiwamu itu tertarik kepada kebusukan, kemaksiatan, kemungkaran, mudah ngikut kepada langkah-langkah setan. Diajak mencuri, langsung jiwanya nangkep. Oh ya, iyalah. Diajak korupsi bersama, jiwanya itu nangkap. Langsung diiyakan. Karena itu berawal dari penjagaan terhadap makanan haram yang tidak dapat perhatian. Ini aspek psikologis dan tafsiran terhadap ayat-ayat konsumsi ini. Makanya penting sekali kita mendalami perkara muamalah ini, terutama mengetahui perkara yang diharamkan itu tadi tuh. Yang diharamkan zatnya semuanya sudah tahu tuh. Kalau seandainya kita mau disuguhi makan babi yang jelas kita tahu haram, dengan dikasih hadiah 1 miliar sekalipun, semua kita pasti nolak. Bahkan orang yang miskin sekalipun dia pasti nolak. Karena dia tahu nih perkara babi ini zatnya haram dan dia pasti nolak. Tapi dalam hal cara kita mencari nafkah, kadang-kadang kita sadari atau kita tidak sadari. Yang berdagang misalkan, yang berdagang. Kalau dia berdagang
berkaitan dengan barang yang ditimbang, pelakunya orang-orang Islam nih di pasar-pasar. Tapi dia tidak merasa bersalah ketika permainkan nih timbangan. Dia kurang-kurangi hak orang lain dalam timbangan. Dia permainkan harga. Dia curangi konsumen. Bahkan sampai sumpah-sumpah palsu. Demi Allah Bu, itu modal saya segitu tuh. Ada nggak begitu? Ada itu. Hanya untuk mengelabui pembeli agar dia tetap mendapatkan untung yang lebih banyak. Itu pendapatannya, pendapatan haram. Kan pendapatan hasil jual beli kita itu akan kita bawa ke rumah untuk makan anak istri kita. Ingat ayah bunda sekalian bahwa semua perkara yang haram dalam konsumsi membentuk jiwa kita ini, ya, akan mudah tertarik kepada perkara-perkara mungkar. Kalau kita tidak jaga. Tidak di kita anak kita. Tidak di anak kita, di cucu kita. Di istri kita. Di anggota keluarga yang memakan hasil daripada pendapatan dagang yang kita ambil dari cara yang curang tadi itu. Nah inilah pentingnya kita memahami secara mendalam perkara-perkara muamalah ini. Nah, terkait dengan para calon-calon pemimpin, wali kota, gubernur, ini juga ketika mereka sudah pernah terindikasi korupsi misalkan, itu kan mengambil harta yang haram, udah eliminir saja, eliminasi. Ustadz, semuanya sudah pernah terindikasi, misalkan ya, Ustadz, 3 calon gubernur itu sudah pernah semua Ustadz. Pertimbangkan yang mudaratnya lebih kecil. Karena kalau seandainya makanan halal haramnya tidak terjaga oleh pemimpin kita, berat kita akan mengharapkan kebaikan darinya. Karena yang akan mereka munculkan itu adalah kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya saja. Dia tidak akan pernah merasa bersalah kalau seandainya hak kita sebagai warga tidak dipenuhinya. Dan itu berawal dari konsumsi haram yang mereka tidak jaga. Makanya inti daripada kaedah bermuamalah ini ayah bunda sekalian adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah kita ini adalah boleh, semua boleh kita mau buat. Illa ayyadullat dalil alat tahrim. Kecualilah perkara-perkara yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya. Perkara apa saja itu? Itulah yang perlu kita dalami. Seperti yang tadi, perkara haram yang zatnya memang Allah haramkan. Atau perkara haram yang selain daripada zatnya, baik karena cara mendapatkan hartanya yang haram ataupun karena proses yang dilakukan dalam memproses harta itu yang diharamkan oleh Allah.